Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dari Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 1, yaitu mengenai term pada term universal, yaitu sifatnya itu umum, yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya organisme manusia, kemanusiaan, mahasiswa, persatuan, dan hewan. Dan term yang kedua itu term kolektif, sifatnya itu umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Misalnya ada rakyat Indonesia, bangsa Cina, persatuan Indonesia, mahasiswa UGM, dan mahasiswa Indonesia. Dan term yang ketiga itu ada term partikular, sifatnya itu khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Misalnya sebagian manusia, ada mahasiswa, sebagian yang dapat hidup di air, beberapa pejabat pemerintah. Khusus partikular disebut ekstensi. Dan yang terakhir adalah term singular. Sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada satu hal atau suatu himpunan yang mempunyai satu anggota. Misalnya, Presiden Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden. Khusus singular sering juga disebut dengan individual. Oke, mungkin itu saja pengertian dari term contoh-contohnya. Jadi yang kedua itu adalah pertanyaan mengenai logical fallacy, atau yang bisa disebut dengan sesat pikir. Keliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika, maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak disengaja masukkan hal-hal yang membuat kesimpulan itu sendiri tidak sah. Jadi menurut para ahli itu, logical fallacy itu ada 3. Yang pertama adalah logical formal, verbal, dan material. Yang pertama adalah sesat pikir formal. Sesat pikir formal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan bentuk atau sering disebut sesat pikir menurut logika. Contohnya adalah peserta kursus adalah mahasiswa atau guru, dan ternyata mahasiswa yang kursus berarti itu dia bukanlah guru. Contohnya adalah peserta kursus adalah mahasiswa atau guru, dan ternyata mahasiswa yang kursus berarti dia bukan guru. Ada sesat pikir verbal. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran berdasarkan kata-kata, yakni bertalian dengan penggunaan yang salah atau kemaknagandaan dari sesuatu kata yang dikenal juga sebagai sesat pikir arti kata. Contohnya adalah semua rumah mempunyai halaman, buku ini mempunyai halaman, jadi buku ini adalah rumah. Tidak ada sesat pikir material, yaitu kekeliruan penalaran berdasarkan isi yang menyangkut kenyataan-kenyataan yang sengaja atau tidak sengaja disesatkan. Sesat pikir ini banyak ragamnya, salah satunya misalnya perumpamaan yang tergesa-gesa. Contohnya ketika kita melihat siaran berita dari televisi yang berisi tentang berita kasus korupsi DPR, dan kita dengan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa semua DPR itu korupsi. Seperti itulah gambarannya yang dinamakan dengan sesat pikir material, yaitu penyimpulan secara tergesa-gesa. Setelah kita mengetahui ragamnya sesat pikir, sekarang bagaimana caranya agar kita terhindar dari sesat pikir? Saat kita berargumen, pastikan bahwa kesalahan logika melemahkan argumen, dan dengan menggunakan bukti untuk mendukung klaim, memvalidasi informasi. Pahami terlebih dahulu apa yang ingin kita sampaikan, baik dalam pengertian, alasan, contoh, dan juga buktinya, agar argumen itu menjadi relevan dan kita bisa terhindar dari sesat pikir. Sekian dari hasil jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.